Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ismi Fatimatuz Zahra, ana min qismil lugatil arabiyyah. Baik, mubasyaratan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai indikator pencapaian kompetensi. Tapi sebelum menjelaskan lebih luas lagi, saya akan menjelaskan mengenai apa sih indikator itu, apa sih definisi dari indikator itu. Nah, indikator merupakan suatu perilaku yang dapat diukur, dapat diobservasi untuk menunjukkan upaya suatu kompetensi dasar. Jadi indikator ini sebagai alat ukur seperti itu teman-teman. Jadi adanya indikator, jadi semua misalnya dalam KBM itu semua pelajaran itu, semua penilaian itu dapat diukur seperti itu teman-teman ya. Nah, lanjut ke fungsi indikator. Apa aja sih fungsi indikator itu? Nah, fungsi indikator ini yaitu yang pertama mengembangkan materi. Nah, dengan adanya indikator, jadi ada pengembangan materi. Jadi di tema itu tidak hanya itu saja materinya. Jadi dapat dikembangkan oleh seorang guru. Nah, bisa aja tuh seorang guru untuk menyuruh siswinya untuk berdiskusi untuk mengembangkan sebuah materi tersebut. Jadi tidak itu aja. Jadi bisa dikembangkan materi dengan cara materi atau bisa dengan cara metode lainnya seperti itu teman-teman ya. Itu fungsi dari indikator. Yang kedua itu mendesain KBM. Nah, fungsi dari indikator itu yang kedua itu mendesain KBM. Apa sih yang dimaksud dengan mendesain KBM? Kan KBM itu kegiatan belajar mengajar. Jadi dengan adanya mendesain KBM maksudnya di sini yaitu seorang guru punya metode, punya metode gimana di dalam KBM tersebut siswa dan siswinya itu nyaman belajar, dan seorang guru dalam menyampaikan sebuah materi itu maksimal. Jadi nyaman di kelas, enak didengarkan, terus tidak ngantuk seperti itu teman-teman. Jadi gimana seorang guru itu bisa mendesain dengan baik teman-teman ya. Itu fungsi dari indikator yang kedua. Yang ketiga itu sebagai pedoman penilaian. Jadi ada indikator ini sebagai pedoman penilaian. Makanya indikator ini disebut dengan sebagai alat ukur seperti itu. Oke, lanjut. Setelah dijelaskan mengenai pengertian indikator dan fungsi indikator, sekarang beralih ke penjelasan hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan indikator. Nah, yang pertama itu dirumuskan dari KD, kompetensi dasar. Jadi indikator itu dirumuskan dari KD. Nah, yang kedua itu menggunakan KKO, kata kerja operasional. Jadi indikator itu menggunakan KKO seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan kata jelas. Jadi mudah dipahami. Jadi jangan pakai bahasa yang membuat orang timbul pertanyaan seperti itu teman-teman, biar nggak bingung. Jadi bahasa yang digunakan itu mudah dipahami, jelas seperti itu. Nah, yang keempat itu dilarang menggunakan kata yang bermakna dua. Nah, itu nyambung ya. Makanya digunakan untuk kata yang jelas, mudah dipahami seperti itu. Makanya tidak dipergunakan untuk menggunakan kata yang bermakna dua. Supaya apa? Supaya siswa-siswi ataupun siswa itu tidak timbul pertanyaan. Jadi mudah dipahami, jelas seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu satu indikator hanya ada satu kata kerja dan satu materi. Sudah jelas ya. Jadi satu indikator itu hanya ada satu kata kerja dan satu materi. Supaya apa? Supaya jelas seperti itu. Makanya dari awal dijelaskan bahwa
indikator ini menggunakan kata yang jelas, tidak dipergunakan untuk menggunakan kata yang bermakna dua. Supaya apa? Supaya jelas. Makanya satu indikator hanya digunakan untuk satu kata kerja dan satu materi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu memperhatikan kondisi, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan indikator, seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, setelah dijelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan indikator, kita lanjut ke langkah-langkah dalam merumuskan indikator. Oke, apa aja sih langkah-langkah dalam merumuskan indikator itu? Yang pertama itu harus memahami kata kerja operasional, KKO. Makanya dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan indikator itu menggunakan KKO. Makanya di langkah-langkahnya itu harus memahami KKO, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami. Nah, lanjut yang kedua itu menentukan KD, menentukan kompetensi dasar. Makanya di hal-hal yang harus diperhatikan itu dirumuskan dari KD. Makanya langkah-langkahnya itu menentukan KD. Terus yang selanjutnya itu menentukan kata kerja. Kenapa harus menentukan kata kerja? Supaya kata kerja yang digunakan itu dapat dipahami, jelas, dan tidak timbul pertanyaan, seperti itu. Nah, lanjut di langkah-langkahnya yang selanjutnya itu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK pada kompetensi dasar, seperti itu teman-teman. Jadi langkah-langkah dalam merumuskan indikator sudah dijelaskan ya, seperti itu. Jadi ada keterkaitannya dengan hal-hal yang harus dipahami dalam perumusan indikator, seperti itu. Nah, nyambung lagi tuh dari fungsi indikator. Makanya harus dipahami dulu apa sih indikator itu, lalu fungsinya itu seperti apa. Jadi supaya tahu hal-hal apa aja yang harus diperhatikan dan bagaimana apa saja langkah-langkah yang harus dirumuskan dalam indikator. Oke, jadi perlu diketahui indikator ini ada 3 jenis. Ya, yang pertama itu indikator pendukung, yang kedua indikator kunci, yang ketiga itu indikator pengayaan. Nah, apa sih indikator pendukung itu? Indikator pendukung itu membantu siswa untuk mencapai sebuah target. Nah, tapi di sini tidak tidak terlalu gitu. Nah, maksudnya tidak terlalu ditekan dalam indikator. Nah, yang kedua itu indikator kunci. Nah, kalau kunci di sini, indikator kunci di sini wajib ya teman-teman. Apa sih indikator kunci itu? Memenuhi target UKRK. Makanya dijelaskan dalam langkah-langkah dalam perumusan indikator itu menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK pada kompetensi dasar, seperti itu. Nah, yang selanjutnya dari jenis indikator itu ada indikator pengayaan. Apa sih indikator pengayaan? Yaitu indikator yang dirumuskan ketika melihat prestasi siswa dan siswi. Nah, ini tidak harus selalu ada ya. Jadi gimana seorang itu pintar-pintar buat membuat sebuah metode, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai indikator pencapaian kompetensi. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, kekurangan, atau ada sedikit meleset dari LKS dari Bapak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.